Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Suzuki Karimun Wagon R 1,0 tipenya GX manual tahun 2013. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas ya. Yang pertama kali itu kita tampilan dari fisik luar. Jadi fisik luar yang pertama kali kita perhatikan itu adalah tongkrongan dari mobil. Jadi mobil yang bagus, dia tongkrongannya masih lurus, dia posisinya tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di pernya atau di shock breakernya. Nah, terus habis itu untuk bodi, permukaan bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ini adalah nut ya. Nut adalah sambungan ya, sambungan atau batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut itu pastikan bahwa jaraknya itu presisi sama antara kiri dan kanan. Nah, terus habis itu untuk di permukaan bodi yang perlu kita perhatikan itu adalah pantulan dari objek atau benda yang ada di sekeliling mobil. Jadi coba kita kelilingin mobil, kita periksa, kita pastikan bahwa pantulan objek atau benda yang ada di seputar mobil, dia memantulkan bayangan yang lurus, tidak bergelombang. Jadi coba kita kelilingin mobil, kita cek semua komponen-komponen yang ada di luar mobil, baik kaca, terus lampu-lampu, ban, velg, terus habis itu semua, termasuk atap juga kita perhatikan, kita cek, kita pastikan kondisinya masih oke. Nah, setelah kita cek bagian luar dan kondisinya sudah oke, nah berikutnya coba kita periksa di bagian dalam ya. Oke, nah dia kuncinya tuh sudah tergabung dengan remote. Jadi coba kita buka mobilnya ya. Oke. Nah, kita buka mobilnya. Sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang perlu kita perhatikan itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, berarti ada indikator mobil terkena banjir. Nah, terus berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa di kolong dashboard itu aman, tidak ada karat. Terus habis itu juga pedal juga perlu kita perhatikan. Karena apa? Karena kehausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di kolong jok. Kolong jok juga kita periksa, kita pastikan bahwa dia aman, tidak ada karat. Seperti itu. Oke. Nah, jika kita sudah cek bagian-bagian bawah, pastikan sudah aman, kita coba masuk ke dalam mobil. Nah, pada saat kita masuk ke dalam mobil, kita cek juga kondisi dari dashboard, bagaimana panel-panel instrumennya, kondisinya masih oke atau tidak. Terus habis itu juga plafon juga perlu kita periksa, plafon kondisinya masih oke atau tidak. Nah, terus habis itu joknya juga, lapisan luar atau sarung joknya juga kita perhatikan kondisinya masih oke atau tidak. Nah, ini dia joknya masih orisinil ya, bawaan pabrik, dia bahannya fabric atau kain dan kondisinya masih oke untuk mobil ukuran tahun 2013. Nah, setelah kita cek bagian interior, kita pastikan bahwa kondisinya itu cocok sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, berikutnya kita coba nyalakan mobil. Nah, sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka kap mesin, kita periksa juga kondisi mesin. Pastikan bahwa di bagian atas, kita ngolong juga ke bagian bawah, tidak ada rembesan oli, aman. Terus habis itu kita ngolong juga ke bagian kaki-kaki, pastikan bahwa kondisinya juga aman, tidak ada rembesan-rembesan atau tidak ada juga kropos. Nah, setelah kita cek dan kita pastikan itu oke, nah berikutnya juga kita pastikan, kita periksa kondisi oli, level oli, terus kondisi radiator coolant sama levelnya. Nah, setelah kita cek juga itu sudah oke, nah berikutnya coba kita nyalakan mobil. Nah, oke, sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah, ini colokan kuncinya. Kita pastikan bahwa giginya posisi netral. Sekarang kita coba nyalakan mobil ya. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi akinya sudah soak atau dinamo starternya bermasalah.
Nah, terus habis itu untuk getaran mesin, walaupun mobil ini mesinnya 3 silinder, getarannya agak lebih bergetar daripada mobil yang 4 silinder, tapi dia getarannya juga kalau kita cek juga dia kondisinya juga masih minim. Seperti itu. Nah, ngeceknya bisa kita pegang setir, kita rasakan, terus habis itu dari posisi duduk juga bisa kita rasakan bagaimana getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesinnya itu masih oke ya, masih minim. Karena apa? Karena kalau dia bergetar secara berlebihan berarti ada kemungkinan permasalahannya di engine mounting. Terus itu bisa keras atau bisa pecah, perlu diganti, atau bisa juga mesinnya pincang. Jadi perlu ditune up, perlu kita periksa ya. Mungkin permasalahannya di koilnya atau di businya atau lain-lainnya. Atau bisa jadi ada problem-problem lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Seperti itu. Oke. Nah, berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di kilometer mobil. Nah, ini Suzuki Karimun Wagon R ini kilometernya di 118.000. Terus habis itu untuk Karimun Wagon ini juga dia masih lengkap ya. Jadi masih ada buku servis. Bentar, coba kita buka dulu. Jadi masih susah. Nah, ini. Nah, buku servis juga masih ada, serta buku manual juga masih ada. Nah, oke, pastikan jika kita memeriksa mobil selain jadi gini. Jadi antara kilometer, kondisi mobil serta service recordnya dia sinkron ya. Jangan sampai kita dapat mobil yang ternyata kilometernya sudah diturunkan atau di reset seperti itu. Oke. Nah, coba sekarang berikutnya kita periksa mesin ya. Oke, kita periksa mesin. Nah, ini di sini buat buka kap mesin ya, bagian bawah sini. Nah, terus di bagian sini ada buat buka, ini buat buka bagasi. Terus habis itu di sini buat buka bensin ya, tangki bensin seperti itu. Oke. Nah, terus kita periksa juga nih, jangan lupa door trim. Nah, kondisi door trim juga masih oke, cuma di sini ada lecet karena pemakaian ya, seperti itu. Nah, dia power window hanya di depan aja, sedangkan di belakang dia masih manual pakai engkol. Nah, ini untuk lock unlock power window seperti itu. Oke. Sekarang kita buka ininya, kacanya ya. Oke. Nah, sealer di pintu juga perlu kita periksa. Karena apa? Karena mobil apabila pintunya sealernya sudah cacat, berarti ada kemungkinan indikasi mobil pintunya sudah reparasi. Dan apabila sealer di pintu itu sudah tidak ada, berarti ada indikasi mobil pintunya sudah gantian. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita coba periksa di mesin ya. Oke, mana bagian belakang? Oh, ini dia. Oke. Nah, Suzuki Karimun Wagon R ini mengusung mesin 1000 cc 3 silinder dengan penggerak roda depan. Nah, untuk memeriksa kondisi mesin masih oke, yang pertama kali kita perhatikan adalah suara atau ritmenya ya. Jadi suaranya dia masih konstan, beraturan, suaranya juga halus. Terus habis itu walaupun dia 3 silinder, memang dia getarannya lebih daripada yang 4 silinder, tapi dia masih getarannya juga masih minim. Seperti itu. Nah, untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak depan, itu bisa kita perhatikan dengan kita periksa. Nah, di bagian kap mesin ini juga ada sealer. Sealernya kita periksa, kita pastikan kondisinya masih oke. Terus habis itu juga kap mesin kita pastikan, kita periksa bahwa kondisinya itu masih oke ya, tidak bekas reparasi atau perbaikan. Seperti itu. Nah, terus habis itu juga di bagian depan ini kita sebut apron ya, apron di bagian depan. Jadi apron bagian depan juga kita periksa, jangan sampai ada bekas perbaikan. Nah, terus habis itu di bagian samping-samping juga kita pastikan jangan sampai ada bekas reparasi atau perbaikan. Nah, untuk melihat mobil yang tidak bekas tidak bekas banjir, itu kita bisa periksa di bagian-bagian komponen-komponen mesin. Pastikan bahwa komponen mesinnya itu aman, tidak ada karat ya, dan tidak ada sisa lumpur yang melekat di tempat-tempat yang sulit dibersihkan. Seperti itu. Oke. Nah, setelah kita cek mesin, berikutnya kita coba cek ke bagian yang lainnya ya. Oke. Nah, bagi yang mencari mobil city car dengan kapasitas 5 penumpang ya, terkenal dia
iritnya, terus mobil juga awet ya. Jadi mobil juga awet, terus hampir semua bengkel bisa menanganinya. Terus habis itu juga dealer Suzuki juga tersebar di hampir seluruh Indonesia. Mungkin Suzuki Karimun Wagon R ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan seperti itu. Oke. Nah sekarang kita periksa ke bagian ini, ke bagian belakangnya. Oke. Nah coba kita masuk ke bagian belakangnya. Oke. Nah saya tingginya 174 cm. Nah ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom. Jadi mobil ini juga walaupun kecil tapi dia akomodasinya masih lumayan ya. Jadi masih hampir 1 jengkal legroomnya. Nah terus posisi duduk juga masih cukup oke ya. Jadi paha juga masih tertopang dengan bagus. Nah untuk headroomnya juga masih, nah ini headroom karena mobilnya juga tinggi ukurannya, jadi headroomnya juga masih space-nya masih oke. Nah terus habis itu bangku belakang ini dia tidak ada senderan kepala. Jadi dia sender kepalanya hanya kecil saja ya, menyatu. Dan di bagian belakang ini ada seat belt 3 titik, ada 2. Terus habis itu ada yang 2 titiknya di tengah. Nah terus pelipatannya 100% ya, bisa dilipat ke bagian depan. Nah di bagian belakang ini dia ada ini pegangan tangan. Dia modelnya yang paten. Terus habis itu dia, nah di bagian belakang ini dia kacanya belum power window, jadi dia masih engkol ya, seperti itu. Nah terus habis itu di jok dia hanya ada ini satu tempat penyimpanan. Terus habis itu di sini tidak ada penyimpanan. Nah di sini ada cup holder 1. Oke. Nah terus habis itu kita periksa juga ya di sini door trim kondisi juga masih oke. Nah ini engkol ya, engkol. Nah terus sudah dilengkapi dengan child lock. Jadi child lock ini dia pengoperasiannya mudah, bisa dengan jari. Terus habis itu sealer di pintu juga kita periksa ya, kita pastikan bahwa sealer di pintu itu aman. Nah oke. Nah setelah kita periksa bagian belakang, terus habis itu kita periksa ke bagian bagasi ya. Oke. Nah bagian bagasi ini ya ada sensor parkir. Nah ini tambahan si sensor parkirnya, kalau nggak salah kalau yang bawaannya belum ada. Nah pembukaannya dia dengan tuas di bagian dalam atau bisa dengan kunci seperti itu. Oke. Nah sekarang kita coba periksa bagasinya. Nah untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak belakang, itu kita periksa juga sealer yang ada di belakang, pastikan bahwa sealernya itu oke. Nah terus habis itu kondisi pintu juga jangan sampai bekas reparasi atau perbaikan seperti itu. Oke. Nah terus di sini juga perlu kita periksa juga nih kondisinya masih oke atau tidak. Nah ini. Nah terus habis itu dia untuk space bagasi lumayan ya untuk ukuran mobil city car. Terus kalau dilipat dapat space yang lumayan besar juga dan bisa bawa barang yang tinggi karena dia mobilnya tinggi, cukup tinggi ininya. Oke. Nah terus di bagian bawah dia ada ban cadangan ukurannya full size, tapi dia peleknya masih pelek kaleng. Terus habis itu di sini juga bisa kita perhatikan untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak belakang. Jangan sampai ada bekas reparasi atau bekas karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat seperti itu. Oke. Nah, sudah oke, bagasi sudah kita periksa. Sekarang kita tutup bagasi. Nah, salah satu indikasi juga kita bisa melihat bahwa mobil yang kompresi mesinnya masih bagus, dia masih mengeluarkan embun air dari knalpot. Seperti itu. Oke. Nah sekarang kita periksa di bagian sini. Nah ini untuk pengisian bensin ada di sebelah kiri. Oke. Nah terus untuk door trim juga kondisi juga masih oke. Terus habis itu sealer di pintu juga kita periksa, kondisinya juga masih oke. Nah terus child lock. Terus habis itu ini tampilan jok ya, jok kondisi juga masih lumayan, masih oke. Nah sekarang kita lanjut ke bagian depan. Nah ini bagian depan kita periksa. Nah di sini door trim juga kondisi juga masih oke. Terus habis itu sealer di sini ada lecet-lecet pemakaiannya seperti itu, gores-gores. Tapi secara keseluruhan masih oke. Nah terus habis itu sealer di pintu juga kita periksa, juga masih oke kondisinya. Nah terus ini tampilan dari bagian depan ya, jok bagian depan. Nah terus habis itu ada juga nih istimewanya nih
di Karimun Wagon R ini dia kalau nggak salah di sini ada tuas buat ini nah apa? Nah ini. Jadi tuas ini bisa kita tarik, kita ada storage di bagian bawah. Nah, jadi ada storage penyimpanan rahasia di bagian bawah jok depan penumpang seperti itu. Nah, untuk menyimpan barang-barang rahasia. Nah, oke deh, enggak deh. Ya udah oke. Sekarang kita coba masuk ke dalam. Kita periksa bagaimana kondisi yang lain. Oke. Nah, kondisi setir juga masih oke. Kulit jeruknya masih juga oke. Nah, dia belum dilengkapi dengan airbag. Nah, di bagian sini ada tuas buat lampu dan lampu sen. Terus di bagian sini ada tuas buat wiper depan belakang sama air wiper. Nah, terus habis itu nih tape dia double din tapi dia bisa MP3, CD sama radio. Nah, terus di bagian sini ini kisi-kisi AC ada 2. Terus habis itu di bagian sini ini ada kontrol buat buat AC. Jadi ini ada 2. Jadi ini buat kecepatan AC, nah ini buat suhu AC. Nah, di sini ada lampu hazard, terus di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, terus di sini ada 2 cup holder. Nah, ini tuas manualnya, dia 5 percepatan plus mundur. Terus ini handle rem tangan. Terus habis itu di sini ada kunci seat belt. Jadi dia seat beltnya, bisa kita lihat juga nih. Kalau di dalam ini ada karat atau sisa lumpur, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, terus habis itu di sini kisi-kisi AC. Terus habis itu di sini ada laci penyimpanan tertutup. Terus habis itu di sini ada tempat penyimpanan terbuka di bagian pintu, sama satu lagi di bagian pintu sini. Oke. Nah, terus kita ke atas. Sun visor dia belum dilengkapi dengan cermin. Terus habis itu ini ada lampu baca. Terus habis itu spionnya dia belum ada pengaturan kesilauannya. Terus habis itu ini sun visor juga belum dilengkapi dengan cermin, tapi ada tempat buat nyelip-nyelipin ini nih, kertas atau kartu ya. Oke. Nah, mungkin ini saja video saya mengenai Suzuki Karimun Wagon R 1,0 tipenya ini panas. Nah, di bagian sini deh biar nggak silau. Oke. Tipenya 1,0 GX manual tahun 2013. Nah, bagi yang berminat silahkan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga serta simulasi kredit saya cantumkan di video ini, di deskripsi video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash bisa, kredit bisa, atau tukar tambah bisa. Nah, ada rekanan kami juga yang bisa melayani kredit dengan sistem syariah bagi yang mencari kredit syariah. Nah, terus jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya, terus performa mesinnya bagaimana, terus kaki-kakinya bagaimana, masih oke atau tidak. Terus habis itu kita bisa periksa juga power steeringnya, pengeremannya, terus koplingnya, terus habis itu juga perpindahan giginya masih halus atau tidak. Seperti itu bisa kita lihat dan rasakan dengan kita test drive. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di Pusat Otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi yang memiliki area parkir yang luas. Jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Nah, oke. Mungkin itu saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga dan klik lonceng notifikasinya di Zal Motor Channel. Nah, jangan lupa juga follow sosmed kami di Facebook Zal Motor, terus di Instagram, TikTok, Twitter Zal Motor Channel. Nah, di akhir video ini saya juga akan memberikan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu playlist mengenai video mobil Suzuki yang lain. Terus habis itu ada playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Terima kasih. Kalau mau komen silahkan komen. Terus habis itu jangan lupa juga share ke keluarga, kerabat, sahabat, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.